Di masa-masa kecil saya dulu, banyak sekali waktu saya bercerita dengan nenek. Nenek bercerita tentang kerasnya kehidupan di luar sana. Sambil mengelus kepala saya dengan raut wajah yang penuh kasih dan senyum, kemudian nenek berbisik, kehidupan di luar sana memanglah sangatlah keras. Tapi kehidupan yang keras itu hanya bagi mereka yang tak bertuhan. Bro, ketemu lagi bro. Yang punya Lati Mojong. Ini yang punya Sesean berarti. Oke, ini kita sudah sampai di pos registrasi Gunung Kapire, tapi sejauh ini belum ada petugas, kosong. Nggak tahu, kita akan menunggu dulu. Kalau sekitar jam 2 lewat nggak ada orang atau petugasnya, kita kemungkinan akan lanjut ke atas dan simpan motor di sini. Sesampainya di pos registrasi, seperti biasanya, kami beristirahat dan berkemas sebelum melanjutkan pendakian kami. Oh iya, pendakian kali ini saya ditemani kembali oleh Bang Jasman, yang lumayan cukup lama sudah tidak tampil di layar channel ini. Cuaca terik panas matahari kali ini sangatlah panas, dengan jalur yang lumayan cukup panjang dari pos registrasi menuju hutan Pintu Rimba. Ya, begitulah risikonya jika kita melakukan pendakian pada musim kemarau. Oke, sekitar kurang lebih 20 menit lah kayaknya ya, karena kita banyak berhenti karena jalurnya panas, super panas. Ini kita sudah sampai di pos 1. Pos 1 Gunung Kapire. Gimana leader? Lanjut lagi? Lanjut, aman. Setelah tiba di pos 1, kami kembali melanjutkan pendakian kami menuju pos 2. Tak jauh dari pos 1, terdengar aliran air. Kemudian kami menyempatkan waktu untuk mengisi kembali botol persediaan air kami. Sebelum akhirnya kami tiba di pos 2. Kenapa istirahat Jasman? Kenapa istirahat? Pos 2? Pos 2. Oke, akhirnya kita sampai juga di pos 2. Di sepanjang jalur pos 2, dari pos 1 ke pos 2 itu banyak sekali air atau mata air yang kita dapati, karena ada beberapa sungai yang mengalir daerah sini. Tapi katanya setelah lewat pos 2 ini sampai di puncak nanti nggak ada air. Makanya kita istirahat di sini dulu, kita isi air. Setibanya di pos 2, kami pun kembali beristirahat. Perjalanan panjang dari kota Makassar dengan musim kemarau seperti ini tentu membuat kami cepat lelah dalam melakukan pendakian. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun kembali melanjutkan pendakian kami menuju pos 3. Melewati beberapa tanjakan dan sungai kering, tak terasa kami pun sampai di pos 3. Pos 3. Oke, lanjut. Pos 3. Oke, kita sudah sampai di pos 3. Kita mau lanjut lagi pos 4. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 lumayan cukup panjang. Di jalur ini, kami harus ekstra berhati-hati karena di sepanjang jalur terdapat banyak sekali duri rotan. Setelah kami berjalan cukup lama, tanda-tanda untuk sampai di pos 4 pun tak terlihat. Jalur terjal tak pernah habis kami lewati. Di jalur ini banyak sekali ranjau. Tumpukan dedaunan yang kadang tak sadar kami injak, ternyata
lubang dan bebatuan yang mudah sekali tergelincir. Oke, ini kita sudah sampai di pos 4. Jalurnya itu menanjak terus, lumayan. Kita istirahat dulu sini. Setelah itu kita lanjut ke pos 5. Di antara beberapa gunung yang pernah saya daki, Gunung Kapire ini adalah gunung yang bisa dibilang paling rendah dibandingkan dengan beberapa gunung yang ada di Pulau Sulawesi. Tapi astaga, jalur gunung ini serasa 2000 mdpl. Seperti biasa, kami terus berjalan meski tak begitu cepat dalam langkah. Itu juga bagian strategi kami dalam melewati jalur yang terjal dan panjang. Oke, kita sudah sampai di pos 5. Jarak dari pos 4 ke pos 5 itu sekitar 20 menit lah ya. Kayaknya cuma nanjak terus. Setelah melewati pos 5, kami kembali dihadapkan dengan jalur yang terjal. Yang bisa dibilang, jalur ini tanpa bonus. Di antara semua jalur di gunung ini, jalur dari pos 5 menuju pos 6 lah yang paling panjang dan terjal. Melewati beberapa tanjakan di tengah hutan lumut yang kadang terdengar kicauan burung dan teriakan monyet, membuat hutan ini terasa damai. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin mendaki di gunung ini pada musim kemarau, pastikan kalian singgah di pos 2 untuk mengambil air. Karena kabarnya, di sepanjang jalur tidak ada satupun mata air hingga kita sampai di puncak nanti. Oke, kita sudah berada di pos 6. Jarak dari pos 5 ke 6 itu lumayan cukup panjang ya. Sebenarnya nggak terlalu panjang, cuma menanjak terus. Hampir bisa dibilang nggak ada bonus. Ini kita mau istirahat dulu di sini. Setelah kami sampai di pos 7, kami tak lagi beristirahat. Selain karena jalur dari pos 7 menuju puncak tidak ada lagi pendakian, kami juga harus segera mencari tempat untuk mendirikan tenda. Oke, akhirnya kita sudah sampai di pos 7 MT Kapire. Pos 7. Jalur dari pos 6 ke 7 lumayan nanjak terus, dekat tapi nanjak. Oke, setelah melewati jalan yang landai dan beberapa hutan, kita sudah sampai di batas kabupaten di daerah Sulawesi Selatan. Ini batas Kabupaten Baru dan Sopeng ya. Unik juga ya, ada perbatasan di atas gunung seperti ini. Kalau ke sana Jasman, ke Kang. Oke, kita sudah lapar ini, mau cari tempat bangun tenda dulu, baru kita mungkin kita mau summit sambil sunsetan. Oke. Sesampainya di puncak, kami langsung mendirikan tenda. Setelah semua tenda selesai terpasang, kini saat yang paling tepat bagi kami untuk menikmati sunset dari puncak ini. Ini kita sudah selesai bangun tenda dan sudah pasang lampu juga. Ini kebetulan kita tadi nyampe sini sekitar jam 5, setengah 5 kurang lebih. Cuma kita banyak tadi cari sumber airnya, karena sumber airnya lumayan cukup jauh di bawah sana. Dan ini kita mau nikmati sunset sambil ngopi.
Dengan segelas kopi hangat dan sebatang rokok, kami menikmati sunset dari puncak ini. Malam pun kini telah tiba. Cahaya kota terlihat dari kejauhan tempat ini. Saat itu kami kembali ke tenda dan kembali mempersiapkan makanan malam. Cuaca malam yang awalnya sangat tenang dan damai, seketika berubah menjadi mencekam. Angin kencang tiba-tiba datang dan menerpa tenda kami. Oke, ini sekitar jam berapa sekarang? Jam 11 malam. Jam 11 malam dan kondisi daerah Gunung Kapir ini kayaknya badai malam ini ya. Kencang sekali anginnya. Dan mudah-mudahan tenda kita kuat ya, nggak sampai tercabut pasaknya. Nih suaranya sudah kedengaran banget. Wow, ini saya terbangun tadi sempat tertidur gara-gara angin kencang. Setelah kami memeriksa semua peralatan dan kami merasa sudah aman, kami pun tertidur lelap hingga matahari terbit yang tak lama tertutup oleh kabut. Astaga, angin kencang yang tadi malam ternyata tak berhenti sampai pagi ini. Sambil menunggu cuaca membaik, kami kembali membuat sarapan pagi sebelum kami menuju puncak. Oke, ini sudah ada matahari dan kita mau pergi summit dulu sebelum kita balik nantinya. Ini cuaca atau angin di daerah sini kencang banget dan lumayan cukup pedis di wajah, makanya kita pakai scarf. Kita mau nanjak dulu ke atas. Wow, kencang banget anginnya. Jadi bagi teman-teman yang datang ke daerah Gunung Kapire ini, kalau bangun tenda, kalian harus cari-cari tempat yang agak tertutup. Minimal ada pohon lah ya, bisa terlindung sedikit tenda kalian. Di sini juga bisa sebenarnya, cuma kayaknya anginnya lumayan kencang di sini kalau malam. Tenda kita itu di sebelah sana, di belakang punggungan. Itu di sebelah sana tenda kita. Jadi ini kayak melintas lagi dia. Hempasan angin yang kencang kami coba untuk lewati. Jalan kami tertati-tati menuju puncak. Dengan cuaca seperti ini, tentu kami tak bisa berlama-lama berada di puncak. Dalam hati saya berkata, setidaknya saya bisa mengabadikan momen ini. Karena terkadang, sesuatu yang kita anggap biasa hari ini, di masa yang akan datang dia akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Gunung Kapire 1100 mdpl. Sukses! Saya, Zuhri Sear, sampai berjumpa di pendakian ekspedisi Atap Sulawesi yang akan datang.